Bab 197. Bertemu kembali dengan keluarga Lin. Bocah, kamu telah melibatkan kami, kamu harus bertanggung jawab. Kata kedua penumpang itu melangkah maju sambil menatap Erikin. Erikin merentangkan tangan sambil berkata, apa yang harus kutanggung jawabkan? Apa urusannya denganku? Apakah aku mengenalmu? Jika bukan karena kamu menyinggung penjaga pintu itu, bagaimana mungkin kami tidak bisa memasuki kediaman Dewa Pengobatan? Kata penumpang botak itu dengan marah. Sudah kukatakan, apa urusannya denganku? Kata Erikin dengan dingin. Meskipun kedua orang itu sangat tidak senang, namun karena kekuatan Deskarman, mereka berdua tidak berani berbuat apa-apa, dan hanya bisa menahan amarah. Hei bocah, mari kita pergi. Mustahil bagimu untuk memasuki kediaman Dewa Pengobatan dengan seperti ini. Tegur seseorang di sekitar. Ya, kita semua datang untuk berobat. Ada saatnya kita hanya bisa menahan amarah. Apa gunanya marah-marah? Bagaimana jika kamu membaiki penjaga pintu dengan menyuapnya? Dengan begitu, kemungkinan masih ada kesempatan. Erikin berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetapi aku adalah orang yang sulit untuk mengalah. Anak muda, kamu akan membayar harga suatu hari nanti. Erikin mengabaikannya, ia berdiri di depan gerbang kediaman Dewa Pengobatan dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, penjaga pintu itu keluar bersama kedua wanita. Erikin tercengang ketika melihat kedua wanita itu. Karena ternyata kedua wanita ini adalah kakak beradik dari keluarga Lin. Mereka adalah Alicia Lin dan Agnes Lin. Kenapa mereka ada di sini? Erikin. Setelah melihat Erikin, kedua wanita itu juga tercengang. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Erikin. Begitu Agnes Lin hendak berbicara, ia ditarik oleh Alicia Lin ke belakang. Ia memandang Erikin dengan senyum tipis sambil berkata, tidak menyangka, bukan? Sekarang kami adalah anggota dari kediaman Dewa Pengobatan. Kenapa? Apakah kamu datang untuk berobat? Melihat ekspresi dan gaya bicara Alicia Lin, perasaan yang tidak asing itu kembali muncul. Erikin, ternyata kamu juga ada hari ini. Alicia Lin menggertakkan gigi, kamu menghancurkan keluarga Lin kami, dan sekarang kamu masih ingin memasuki kediaman Dewa Pengobatan. Jangan bermimpi, aku menghancurkan keluarga Lin. Erikin menyipitkan mata, lalu mendengus dingin, Alicia Lin, meski aku tidak tahu kenapa kamu ada di kediaman Dewa Pengobatan, tetapi kuberitahukan kepadamu bahwa kamu tidak dapat memutuskan apakah aku boleh memasuki kediaman Dewa Pengobatan atau tidak. Aku tidak dapat memutuskan. Alicia Lin menggertakkan gigi, ibuku adalah guru di kediaman Dewa Pengobatan, apakah aku tidak berhak memutuskan? Erikin tercengang seketika. Tidak heran jika kedua saudara perempuan ini bisa berada di kediaman Dewa Pengobatan. Melihat Erikin terdiam, Alicia Lin menjadi lebih bangga. Alicia Lin mencibir, apakah kamu pernah memikirkan hari ini saat aku memohon padamu? Ketika kamu menganiaya keluarga Lin, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Menganiaya keluarga Lin. Erikin menyipitkan mata, aku tidak berbuat salah pada keluarga Lin, itu semua karena kesalahan keluarga Lin sendiri. Omong kosong. Pekik Alicia Lin, alasan keluarga Lin ada di posisi susah seperti ini, semuanya karena kamu. Pembawa sial. Setelah mendengar ini, raut wajah Erikin seketika menjadi dingin. Ia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Alicia Lin. Tamparan ini langsung membuat sudut mulut Alicia Lin berdarah dan mengacaukan rambutnya. Alicia Lin menutupi wajahnya, menatap Erikin dengan kaget, lalu berteriak dengan suara serak, Kamu berani memukulku? Kata Erikin dengan dingin, memang benar, sifat manusia sulit untuk diubah, sia-sialah aku pernah menyelamatkanmu. Tidak hanya menyelamatkannya, melihat penampilan menyedihkan dari Alicia Lin, Erikin bahkan pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah dirinya keterlaluan. Tetapi melihat apa yang terjadi di hari ini, orang seperti Alicia Lin tidak pantas dikasihani. Kak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Agnes Lin dengan pelan sambil menundukkan kepala. Setelah itu, Agnes Lin menghampiri Erikin sambil berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul kakakku.
Begitu Eric Kin hendak berbicara, ia melihat Agnes Lin membuat gerakan, diam. Agnes Lin berbisik, Eric Kin, jangan berdebat dengan kakakku, aku memarahimu, dan aku akan menemukan cara untuk membawamu masuk nanti. Mendengar apa yang dikatakan Agnes Lin, mata Eric Kin membelalak. Eric Kin mengelus-elus telinganya sendiri, lalu berkata dengan ragu, kamu tidak sedang bercanda, bukan? Apa yang sedang kamu rencanakan? Agnes Lin berbisik, aduh, apakah orang tidak bisa berubah? Berubah. Agnes Lin pernah mengatakan hal yang sama pada waktu itu, namun ternyata ia mengkhianatinya. Lihat saja kamu. Pada saat ini, Alicia Lin menghentak kakinya, berbalik, dan berjalan masuk ke kediaman Dewa Pengobatan. Setelah Alicia Lin pergi, Agnes Lin segera menarik Eric Kin ke samping dan berkata, tampaknya sulit untuk membawamu masuk ke kediaman Dewa Pengobatan. Bagaimana jika kamu pergi terlebih dahulu, beritahu aku obat apa yang kamu butuhkan, aku akan menemukan seseorang untuk membantumu meraciknya, lalu mengirimkannya kepadamu. Eric Kin mengamati Agnes Lin, melihat ekspresinya, sepertinya ia tidak sedang berbohong. Apakah ia berubah? Tidak perlu. Eric Kin berkata, pergi dan beritahu kepada pemilik kediaman Dewa Pengobatan, katakan saja, aku Eric Kin, ingin berjumpa dengannya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ibuku sekarang adalah guru dari kediaman Dewa Pengobatan, apakah kamu tidak takut bahwa ia akan menghajarmu? Kata Agnes Lin dengan sedikit marah. Eric Kin mencibir, apakah kamu berpikir bahwa aku masih Eric Kin yang pada waktu itu menghajarku? Apakah ia memiliki hak? Aku tidak ingin memedulikanmu lagi. Agnes Lin menghentak kaki, dan berkata dengan marah. Tepat pada saat ini, Alicia Lin keluar bersama dengan seorang wanita cantik. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan Alicia Lin, karena ia berada di kediaman Dewa Pengobatan, dan ia tahu akan seni alkimia, sehingga membuatnya tampak awet muda. Eric Kin pernah bertemu wanita ini ketika dirinya masih kecil, setelah sekian tahun, tampak tak ada yang berubah dalam penampilannya. Selain dia, ada juga beberapa orang tua di belakang mereka, orang tua ini memiliki kekuatan batin yang kuat. Ibu, itu dia, kata Alicia Lin sambil menunjuk ke arah Eric Kin dengan kejam. Eric Kin, kamu keterlaluan, kata ibu Alicia Lin. Liana Yu dengan dingin, kenapa, apakah kamu ingin mengguncang langit? Beraninya kamu memukul anak perempuanku. Eric Kin menyipitkan mata dan berkata, Waria, aku ingat kamu sering memukulku pada saat aku masih kecil. Waria. Liana Yu tertegun, lalu berkata dengan marah, kamu sedang memanggil siapa? Wanita tua. Janda tua. Panggilan mana yang kamu suka? Kata-kata Eric Kin sangat tajam, membuat Liana Yu marah hingga pucat. Kamu keterlaluan, kata Liana Yu sambil menggertakkan gigi, jika aku tidak merobek mulutmu hari ini, maka aku bukanlah guru dari kediaman Dewa Pengobatan. Mari, para guru penegak hukum, aku serahkan kepada kalian. Liana Yu berbalik dan berkata kepada para guru penegak hukum. Beberapa guru penegak hukum tersebut mengangguk dan melangkah maju. Eric Kin membalikkan tangannya di punggungnya dan mengabaikannya. Tuan Kin. Deskarman melangkah maju satu langkah. Eric Kin meliriknya dan berkata, pergi dan berdirilah di sana. Tuan Kin, aku. Pergilah. Perintah Eric Kin. Deskarman tak berdaya, ia hanya bisa menuruti perintah Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.